Saudara kasih shalom, bertemu kembali bersama kami dari halaman belakang GKNF. Kiranya hari ini menjadi hari di mana Tuhan menolong memberkati kita sekalian. Saya ingin secara singkat berbicara dengan tema menggunakan hikmat pengertian di masa sukar. Diambil dari Amsal pasal 24 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara sekalian dikasih, berbicara mengenai hikmat dan pengertian adalah hal yang sangat hakiki bagi manusia. Karena hanya kepada manusia di bumi ini Allah memberikan hikmat dan pengertian. Walaupun banyak orang tidak menyukainya dan bahkan mengabaikannya. Saudaraku, hikmat dalam kitab Perjanjian Lama, kalau hal itu dikaitkan dengan Tuhan Allah, itu berarti pemahaman sempurna tanpa batas atas segala sesuatu. Dengan hikmat Tuhan, maka dia tahu bahwa manusia berdosa tidak akan pernah sanggup mengatasi masalah dosa. Itu sebabnya Tuhan Allah memberikan Yesus mati di salib, memberikan pengampunan bagi orang berdosa yang percaya. Saudaraku, namun jika hikmat dan pengertian itu dikaitkan dengan manusia, maka hikmat itu berarti pemahaman hal-hal yang praktis, termasuk keahlian, kepandian, kecerdikan, yang berhubungan dengan kemampuan membuat rencana, prediksi, kalkulasi, sekaligus membuat rencana itu bisa dilakukan dengan baik dan berhasil, sehingga menguntungkan manusia itu sendiri. Saudaraku, mengapa hal ini dibicarakan pagi ini? Karena dalam situasi seperti ini, saudaraku, di mana sekarang pandemik atau bencana virus corona ini merajalela, maka kita dituntut untuk hidup berhikmat dengan pengertian dan kehati-hatian dalam menghadapi situasi ini. Bencana dahsyat ini masih mengancam, walau akan tiba saatnya bencana ini akan terbenam. Berhikmat dan berpengertian itu berarti, pertama, kita harus menjaga diri dan menjaga orang lain. Jangan sembarangan terhadap ancaman virus ini. Jangan kehilangan jati diri sebagai manusia. Jangan kehilangan empati. Bukan berarti kita semengit atau tidak bersahabat. Bukan acuh tak acuh, tetapi ramah. Walaupun tetap harus jaga jarak. Tetap peduli dengan menjaga kepentingan bersama. Yang kedua, hikmat dan bijaksana itu berarti hidup tertib, bijak dalam menghadapi kesulitan. Kalau dahulu mungkin ada keluarga-keluarga yang berpenghasilan 2 juta sebulan, 3 juta sebulan, tapi kemudian karena situasi ini tiba-tiba penghasilannya turun drastis. Yang 2 juta menjadi 700 ribu, yang 3 juta menjadi 300 ribu, dan seterusnya. Dan ini tidak mudah. Namun demikian, kita dipanggil untuk hidup cermat, beradaptasi. Jangan menolak adaptasi dengan alasan Tuhan akan memberi kecukupan. Itu namanya kebodohan. Hikmat dan pengertian itu berarti hidup dengan kalkulasi. Demi anak istri, harus pintar-pintar memakai uang. Kalau dulu selalu makan bermenu istimewa, saya pakai istilah adik, ada daging, ikan, dan keju. Sekarang harus diganti dengan menu kakak, kangkung kuluban ala kadarnya, plus mungkin tahu dan tempe. Saya beritahu bahwa tubuh kita sanggup beradaptasi dan tidak akan membawa kesulitan berarti. Yang ketiga, hidup dengan hikmat dan pengertian itu berarti bisa melihat dan menggunakan setiap peluang yang ada, yang bisa dikerjakan untuk mengatasi kesulitan. Jangan tidur, jangan melamun, jangan berbuat bodoh dengan cara mencari jalan pintas, mencuri atau merampok seperti yang kita dengar akhir-akhir ini di media massa. Hidup selalu bisa melihat peluang. Dan yang terakhir, yang keempat, hikmat dan pengertian itu berarti hidup yang selalu
mencari Tuhan, mempercayai Tuhan, dan bekerja berjuang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan diberikan kepada kita di masa yang sukar ini. Saudaraku, semoga hikmat dan pengertian dari Tuhan menolong kita menghadapi situasi sulit ini. Sampai badai tersapu, sampai hujan berlalu, dan pelangi kehidupan muncul dengan jitu. Tuhan memberkati kita. Sejenak kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara kami, memelihara bumi kami, dan memberkati kami sekalian. Dalam situasi sekarang ini, menjadi doa kami adalah Tuhan menolong, memberikan rahmat anugerah. Kiranya petaka pandemi corona bisa segera sirna. Diberkati pemerintah negeri kami dalam berbagai upaya cerdas mengatasi masalah ini. Diberkati umat Tuhan, diberkati bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu, Tuhan pemelihara, Tuhan penolong kami semua. Kami berdoa dan memohon kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.